Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was syuhada'i sholihin aina ma kanu min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha bi ilatiha wa jibariha wa udiyatiha khususan awliya utis'a bi ardi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim wa usulihim wa qura'ihim wa durjatihim wa qarabatihim wa ila khadatin jami'i masyayikh Lirboyo Kediri wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa durjatihim wa usulihim wa qura'ihim wa ila khadatin ummina wa wajad wa abina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa ila hadratin khususon muallif musannif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu telah sampai pada pembahasan tentang hubungan pernikahan adalah salah satu sebab yang dapat mewujudkan kerukunan, yang dapat mewujudkan hubungan baik, cinta kasih. Diceritakan Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu menikahi Romlah. Romlah adalah perempuan dari keluarga Zubair dan keluarga dari kabilah Kalb. Nah, dengan pernikahan itu yang dulu terjadi permusuhan antar kabilah, dengan pernikahannya Khalid bin Yazid bin Muawiyah dengan Romlah, antar kabilah menjadi rukun, menjadi saling menyayangi, dan menjadi ahabbu khalqillah. Yang dulunya abghadu khalqillah, ya kan, makhluk Tuhan yang paling dibenci, karena antar kedua kabilah itu terjadi permusuhan dengan ikatan pernikahan, sehingga menjadi ahabbu khalqillah, makhluk Tuhan yang paling dicintai oleh masing-masing dari kabilah itu. Jadi orang Arab menjadikan pernikahan itu sebagai media islah, media rekonsiliasi, media yang dapat menghapuskan permusuhan antara klan, antara kabilah gitu. Nah, sampai di situ kita lanjutkan. Walidzalika, dan karena itu
maksudnya dengan pernikahan laki-laki dan perempuan, itu terbangun saling menyayangi, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan saja, tapi antar keluarga dan antar suku gitu ya. Qila, dikatakan almar'u, seseorang itu ala dini zaujatihi, menurut atau mengikuti agama istrinya almar'u. Maksudnya agama di sini adalah budi pekertinya, etika, tingkah laku dari seorang istri. Jadi suami, almar'u ala dini zaujatihi, suami itu kan, atau seorang laki-laki itu akan mengikuti budi pekerti atau akhlak istrinya gitu. 5, karena sesuatu. Kenapa demikian? 5, karena sesuatu yastanziluhu, yang memunculkan ya kan, terhadap ma itu al-mailu, cinta, ilaiha, kepada zaujah, minal mutabi'ati, dari sikap mengikuti zaujah. Jadi kenapa suami itu mengikuti budi pekerti, akhlak, etikanya istrinya? Karena faktor cinta. Jadi cinta itu yang akan menumbuhkan, ya kan? Cinta terhadap istri itu yang akan menumbuhkan sesuatu yang disebut dengan al-mutabi'ah. Al-mutabi'ah itu mengikut apa kata istri, mengikut apa kemauan istri, mengikut etika, tingkah laku, budi pekerti istri gitu. Nah, cinta, ya kan, cinta seorang suami ya, terhadap istrinya itu akan memunculkan, menumbuhkan al-mutabi'ah, mengikut apa kemauan istrinya, apa bagaimana budi pekerti istrinya, etika istrinya itu. Jadi makanya ada istilah suami takut istri itu ya, STI gitu. Karena bukan takut, tapi karena dia cinta, sangat cinta terhadap istrinya, sehingga dia mutabi'ah, mengikuti apa saja yang diinginkan oleh istri, bagaimana budi pekerti dan etika istri. Wa yaztadzibuhu, dan menarik terhadap ma al-hubbu, cinta, yang menarik oleh cinta, laha, kepada zaujah, minal muwafaqati, maknya itu berupa minal muwafaqati, dari mencocokkan, bersetuju dengan istrinya. Artinya cintanya suami terhadap istri itu juga menarik atau mengakibatkan sikap suami akan selalu bersetuju, muwafaqah, bersetuju terhadap istrinya gitu. Artinya tidak. Nah ini, fala yajidu, maka almar'u itu tidak menemukan ilal mukhalafati, kepada sikap
perselisihan, berselisih gitu, sabilan terhadap jalan. Artinya fala yajidu ilal mukhalafati sabilan. Seorang suami karena saking cintanya terhadap istrinya, dia tidak menemukan jalan untuk berselisih. Tidak ada alasan, tidak mencari alibi, tidak mendapatkan cara, jalan untuk berselisih dengan istrinya. Gitu. Jadi selalu bersinergi, selalu mengikuti apa yang dikehendaki istrinya. Wala, dan tidak menemukan, ini wawu atof, wala yajidu ilal mubayinati, kepada sikap berbeda, wal musyaqqati, dan kepada sikap menentang karena tidak setuju. Musyaqqah itu penentangan karena tidak setuju. Thariqan, kepada satu jalan. Artinya wala ilal mubayinati wal musyaqqati thariqan. Seorang suami yang cinta terhadap istrinya, ya kan, tidak menemukan jalan untuk berbeda dan menentang terhadap istrinya karena tidak setuju. Nah ini, jadi dalam konteks Arab pada masa klasik itu kan, cara untuk menghapus permusuhan antar kabilah dan menumbuhkan kerukunan antar kabilah itu dengan menikahkan salah satu putrinya yang cantik misalkan kepada anak tokoh, biasanya anak tokoh kabilah lawannya gitu. Jadi misalkan kabilah A, tokohnya siapa, punya putra misalkan. Lalu kemudian kabilah B punya putri atau punya anak perempuan. Nah, kabilah A punya kepala suku misalnya, kepala kabilah. Nah, putranya dinikahkan dengan kepala kabilah B. Nah itu nanti kenapa logikanya bisa menghapus permusuhan antar kabilah? Karena kalau seorang laki-laki itu mencintai istrinya, ya kan, dia akan mengikuti istrinya, akan bersetuju dengan istrinya, tidak berani menentang, tidak berani berselisih, gitu. Sehingga kehidupannya itu harmonis, gitu kan. Suami istri itu harmonis, efeknya adalah terjadi hubungan harmonis antar suku, antar kabilah, gitu. Jadi ternyata pernikahan itu bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tapi juga menyatukan antar kedua keluarga, menyatukan antar kabilah atau klan atau suku, gitu. Wa idza kanat, dan ketika ada al-musaharatu, hubungan pernikahan, lin nikahi,
bagi satu pernikahan bihadhil manzilati, dengan inilah manzilah, derajat atau tempat minal ulfati, dari kerukunan. Jadi ketika hubungan pernikahan itu didudukkan sebagai faktor terciptanya ulfah, terciptanya kerukunan, saling menyayangi sesama, faqad yambaghi, maka sebaiknya li'aqdiha, bagi akad nikah, li'aqdiha, bagi akad al-musaharah itu ahadu khamsati aujuhin, salah satu dari 5 wajah atau dari 5 faktor. Wahia, adapun khamsah, al-malu, yang pertama adalah harta, wal jamalu, adalah kecantikan ataupun ketampanan, wad dinu, agama atau etika yang baik, wal ulfatu, yang keempat itu kerukunan, wa ta'affufu, dan menjaga diri. Jadi pernikahan itu sebagai faktor yang dapat mewujudkan kerukunan itu tidak bisa lepas, pernikahan itu sendiri sejatinya tidak bisa lepas dari 5 penyebab atau 5 yang dapat memotivasi seseorang itu menikah. Yang pertama harta, ketampanan atau kecantikan. Yang kedua, yang ketiga adalah agama atau etika yang baik. Yang keempat adalah ingin menciptakan ulfah, itu menciptakan kerukunan, dan ta'affuf, menjaga diri. Yang 5 gitu ya. Jadi di pernikahan ada 5 faktor itu. Nah, wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Sa'id bin Abi Sa'id ala Abi Hurairah, atas Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, apa yang dikatakan, tunkahu al-mar'atu li'arba'in. Tunkahu, dinikahi, al-mar'atu, perempuan, li'arba'in, karena 4 perkara. 5 liha, yang pertama karena hartanya al-mar'ah, wali jamaliha, yang kedua karena kecantikannya perempuan, wali hasabiha, dan yang ketiga karena keturunannya almar'u, wali diniha, dan karena agamanya almar'u. 4. Yang keempat itu ya. Fa'alaika, maka tetaplah kamu, bidzatid dini, tetaplah kamu memilih perempuan yang memiliki agama yang baik, etika yang baik. Taribat, maka selamat atau bahagia, yadaka, kedua tanganmu. Maksudnya kedua tangan itu dirimu, gitu, diri kamu, gitu. Nah, jadi ini ada kemarin tuh ada soal kontroversi alaika bi Indonesia ini fa'alaika bidzatiddin.
fa'alaika maka tetaplah kamu, gitu kan. Artinya bidzatidin, dengan perempuan yang memiliki agama yang baik, gitu kan. Nah, jadi fa'alaika itu sungguh-sungguhlah, itu tetaplah kamu, gitu kan. Itu dalam pengertian positif, fa'alaika bidzatidin, atau pilihlah kamu terhadap perempuan yang memiliki etika agama yang baik, gitu. Nah, kalau ini kalau bahasa orang Jawanya, menikah itu melihat bibit, bebet, bobot, katanya. B3 itu. Ya kan, bibit itu berarti keturunan, bibit ya, bibit unggul, bibit sedengan, atau ya. Bebet. Bebet itu apa? Orang tuanya itu ya. Bobot itu ya berarti kualitas. Ya, artinya akhlaknya seperti apa, kecerdasannya seperti apa, kecantikannya seperti apa, gitu. Jadi hadis ini selaras dengan prinsipnya orang Jawa itu, orang kita itu, yaitu bibit, bebet, bobot, gitu ya. Tapi fa'alaika bidzatidin, katanya. Tapi yang diutamakan, yang kamu harus bersungguh-sungguh, itu memilih perempuan yang memiliki etika agama yang baik, gitu. Fa in kana, maka ketika ada, ya kan, aqdun nikahi, akad nikah, li ajlil mali, karena tujuan harta, wakana, dan ada almal itu, aqwad dawa'i, lebih kuat-kuatnya penarik ilaihi kepada akad nikah. Jadi ketika seseorang itu menikah, tujuannya adalah harta, itu kan. Misalkan melihat perempuan cantik, perempuan anaknya orang kaya, itu. Melihat perempuan janda kaya, misalkan. Ya kan, janda kaya karena mungkin dapat peninggalan warisan dari suaminya, atau karena bercerai terus gonogini dengan suaminya lalu kemudian punya banyak harta, atau perempuan yang anaknya orang kaya. Nah, menikah itu tujuannya harta yang dimiliki oleh perempuan. Dan harta itu aqwad dawa'i, faktor yang paling kuat untuk mempersunting menikahi perempuan itu. Fal malu, maka harta, idzan, dalam pernikahan itu, huwa, yaitu mal al-mankuhu, sesuatu yang dinikahinya. Jadi hakikatnya seseorang yang menikahi perempuan ataupun perempuan menikahi laki-laki karena semata-mata hartanya, maka hakikatnya hartanya itulah yang dinikahinya, gitu. Nah, faida iqtarona, maka ketika bersamaan bidzalika, dengan li ajlil mal, ahadul asbabi, salah satu dari sebab-sebab al-ba'ithati, yang dapat membangkitkan alal iktilafi, atas terjadinya kerukunan, jaza, maka boleh ayal bisa bertahan al-aqdu, akad,
watadumu dan langgeng al-ulfatu kasih sayang. Nah ini beda dengan ketika menikahi perempuan atau perempuan menikahi laki-laki. Misalkan laki-laki itu masih jomblo tapi sudah sukses, punya karir dan sudah makmur, ataupun duda keren yang punya penghasilan yang baik gitu misalkan. Nah itu ada tujuan menikahi itu melihat karir dan hartanya laki-laki ataupun perempuan. Tapi selain itu ada dibarengi dengan sebab-sebab yang lain gitu. Misalkan melihat, oh iya dia punya karir yang baik, dia punya harta yang baik, tapi dia juga akhlaknya baik, etikanya baik, orangnya alim gitu, ganteng lagi atau cantik lagi gitu. Artinya dibarengi dengan itu. Ya kan, selain melihat hartanya, tapi juga melihat etikanya yang baik, akhlaknya yang baik, agamanya yang baik, maka itu boleh jadi pernikahannya akan bertahan, rumah tangganya bertahan, dan tadumul ulfah, kasih sayangnya juga langgeng dan abadi gitu. Nah, fa in tajarroda, maka ketika akad nikahnya itu sepi atau tidak ada an ghairihi, dari selainnya, ajlil mal, minal asbabi, dari sebab-sebab, wa aria, dan sepi atau tidak ada akad nikah itu, amma, dari sesuatu, siwahu, yang selain li ajlil mal, minal mawadi, dari pondasi-pondasi cinta dan kasih sayang. Fakhlik, maka kamu akan menjadikan bil akdi, dengan akad nikah itu, ayyan hula, ayyan hala, akad itu menjadi udar, udar itu lepas. Akad nikah itu akan lepas, akan broken home, akan bercerai. Wabil ulfati, dan dengan kasih sayang itu, antazula, kasih sayang itu akan hilang. Wala siyama, dan apalagi idza ghalaba, ketika galib, ketika menguasai, atau mau, ya kan, tamak, sifat tamak atau pengharapan yang berlebihan kepada harta, waqala, dan sedikit al-wafa'u, sikap menerima. Nah, jadi gini, ketika seorang menikah itu murni karena modus harta, itu tidak dibarengi dengan penyebab faktor-faktor yang lain gitu, tidak melihat faktor misalkan etikanya seperti apa, karakternya seperti apa, agamanya seperti apa, tanpa melihat itu semua, dia hanya melihat hartanya. Jadi laki-laki melihat perempuan, anaknya orang kaya gitu, dia hanya melihat itu. Atau laki-laki itu melihat janda kaya gitu, atau perempuan melihat duda kaya, duda keren, hanya melihat hartanya. Menikah hanya melihat hartanya, tanpa dibarengi dengan faktor-faktor yang lebih substansial lagi. Nah, kalau demikian, maka pernikahan itu berpotensi
akan udar, akan lepas, dan kasih sayang pun akan pudar dan hilang di tengah jalan. Berpotensi perceraian akan terjadi, berpotensi hilangnya kasih sayang, ya kan? Apalagi tamak, ya, ada rasa tamak, ada rasa ingin, ya kan, menguasai harta pasangannya gitu. Dan sedikit sekali memiliki sikap legowo, sedikit sekali memiliki sikap nerimo. Nah itu li'annal mala, karena sesungguhnya harta inwasola ketika sudah inusila ketika sudah ditemukan atau diraih ilaihi, yaitu mal, faqad yaqdi, maka terkadang ya selesai, ya kan, sababul ulfati, sebabnya kerukunan bihi, dengan harta. Artinya tidak ada harta itu kalau sudah diraihnya, maka harta itu tidak bisa menjadi sebab terjadinya kerukunan dalam rumah tangga, ya kan? Jadi orang menikah murni karena hartanya, tidak dibarengi dengan melihat etikanya pasangan itu, atau agamanya, atau perangainya, murni hartanya. Ketika harta itu sudah diraihnya, gitu kan, maka harta itu sudah tidak bisa menjadi penyebab kerukunan. Itu. Jadi ada istilahnya, itu benar istilahnya, ada uang abang sayang, ya kan? Kalau tidak ada uang abang ditendang. Nah ini sesuai dengan li'annal mal in wusila ilaihi faqad yanqadi sababul ulfa bihi. Faqad kila, maka dikatakan man, barang siapa, waddaka, man itu cinta terhadap kamu, li syai'in, karena modus sesuatu, walla, maka man itu akan berpaling, ma'a inqidaihi, ketika sesek itu habis. Jadi seseorang itu ketika mencintai kamu karena sesuatu, misalkan karena harta, seseorang itu akan berpaling dari kamu ketika harta itu habis, gitu. Ya kan? Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah ini man waddaka li syai'in walla ma'a inqidaihi. Barang siapa yang mencintai kamu karena modus sesuatu, maka dia akan berpaling dari kamu ketika sesuatu itu telah habis. Itu. Wa in a'waza, dan ketika sulit al-wusulu, ya kan, sampai atau meraih ilaihi, kepada syai', wa ta'addarat, dan sulit al-qudratu, menguasai, alaihi, atas syai', aqoba, maka mengiringi dalika, yaitu a'waro itu, karena susah itu, istihanatal aisi, terhadap penghinaannya orang yang putus asa, ba'da syiddatil amali, setelah kuatnya harapan. Artinya ketika sulit, ya kan. Jadi seseorang itu mencintai kamu
karena hartanya, tapi seorang itu sulit ya meraih hartanya itu, dan sulit menguasai hartanya itu, harta kamu misalkan, karena mungkin Anda bukan tipe seseorang yang mudah dirayu misalkan, atau karena mungkin Anda seorang yang teguh dengan prinsip, atau Anda seorang yang elit misalkan. Jadi akhirnya tidak mudah untuk diambil hartanya, tidak mudah dikuasai harta Anda itu. Nah, sementara pasangan Anda ini tujuannya harta Anda gitu. Maka orang ini akan membencimu seperti kebenciannya orang yang putus asa, karena dia sangat berharap dengan harta itu. Lalu faqad haddatsat, lalu kemudian terjadi ya kan kejadian yang menyusul, minhu dari istihanah al-ais itu, adawatul khaibi ya, permusuhannya orang yang gagal, atau permusuhannya orang yang frustasi. Khaib itu frustasi. Ba'da istihkamit tama'i, setelah kuatnya rasa tamak. Fasorot, maka jadi wasluhu, waslu itu persambungan, pernikahan itu kan menyambungkan ya, menyambungkan suami istri gitu ya. Firqotan itu sebagai perpisahan. Wal ulfatu, dan ulfah itu menjadi adawatan, permusuhan ya kan. Jadi pernikahan itu karena murni karena ingin menguasai harta pasangannya, karena tidak berhasil menguasai hartanya sehingga dia memusuhi pasangannya, lalu kemudian dia putus asa, itu kan berujung pada menggugat cerai. Pernikahan yang mestinya menciptakan kerukunan ya kan, tapi justru berakhir pada perpisahan, broken home. Dan pernikahan yang mestinya menciptakan kerukunan justru sebaliknya menciptakan permusuhan itu. Jadi karena kalau ada salah satu dari pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang tamak, yang ingin menguasai harta sendirian itu, nah maka kalau dia tidak bisa menguasai harta, tidak bisa meraih hartanya, ya maka dia putus asa, menciptakan kegaduhan, frustasi dan permusuhan itu. Jadi yang mestinya rumah tangga itu digambarkan oleh Rasulullah baiti jannati, ya kan, rumahku adalah surgaku. Nah, tapi kalau demikian, kalau nikah itu murni karena harta pasangannya dan dia tidak mampu menguasai harta pasangannya sehingga memusuhi pasangannya, konflik, cekcok, melakukan kekerasan terhadap pasangannya misalkan. Nah, maka yang mestinya baiti jannati menjadi baiti nari, naudzubillah min dzalik,
baituka naruka. Tuh. Rumahmu adalah nerakamu kalau kehidupan rumah tangganya dipenuhi dengan konflik, KDRT, kekerasan, dan tidak ada saling memahami dan menyayangi. Itu bahayanya karena menikah murni karena harta. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, man barang siapa waddaka, man itu mencintai kamu, toma'an karena tamak, karena berharap berlebihan, fika di dalam diri kamu, abghadaka, maka man itu, seseorang itu marah terhadap kamu, ida aisa, ketika putus asa man itu minka, dari kamu. Jadi ketika cinta, seseorang itu mencintaimu itu karena tamak terhadap apa yang kamu miliki, ya ketika dia tidak meraih darimu, maka dia akan marah kepadamu karena dia putus asa. Itu. Qala dan berkata Abdul Hamid, Abdul Hamid, man barang siapa addomaka, man itu memuliakan kamu, memuliakan terhadap kamu, liiktsarika, karena kekayaan kamu, istaqallaka, maka man itu, seseorang itu menghina terhadap kamu, inda iqlalika, ketika kamu melarat. Ya kan, jadi tipe orang yang penjilat atau tipe orang yang modus, ya, itu biasanya mengagungkan, memuliakan, menghormati seseorang itu karena kekayaan seseorang itu. Wah, dia kaya, ya kita hormati, kan gitu. Jadi menghormati, memuliakan seseorang itu bukan karena kemanusiaannya, bukan karena dia makhluk Tuhan, tapi karena kekayaannya. Itu. Orang-orang yang menghormati dan memuliakan seseorang, orang lain karena hartanya, karena kekayaannya, maka dia pasti akan menghina seseorang ketika jatuh miskin. Atau seseorang itu hanya mau bergaul, kan ada banyak yang mau bergaul hanya dengan orang kaya, ya kan? Nah, bagaimana dengan orang miskin? Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin. Itu banyak tipe orang-orang yang seperti itu. Fa in kana, maka ketika ada al-aqdu, akad nikah, ruhbatan, ya karena cinta, fil jamali, dalam kecantikannya atau ketampanannya. Nah, itu kan tadi pembahasan tentang seseorang yang menikahi pasangannya itu karena modus harta. Nah, sekarang ketika nikah itu karena cinta terhadap kecantikan pasangannya atau karena cinta terhadap ketampanan pasangan laki-lakinya, itu kan bagaimana? Nah, wadzalika, adapun ruhbah fil jamal adwam, itu justru lebih abadi, dapat melanggengkan, lebih dapat melanggengkan lil ulfati, kepada kerukunan, minal mali, daripada menikah karena tujuan harta. Itu jadi orang menikah karena cantiknya, ya kan, karena tampannya,
itu adwam lil ulfa minal mal. Itu jauh lebih bisa melanggengkan kerukunan rumah tangga daripada pernikahan karena modus harta. Alasannya apa? Li'annal jamala, karena sesungguhnya kecantikan atau ketampanan, sifatun adalah sifat, lazimatun yang lazim, yang menempel di dalam diri seseorang. Sifatun lazimah. Jadi ketampanan, kecantikan itu kan produk Allah itu. Jadi made in Allah, yang orisinil gitu kan. Sifatun lazimah itu. Wal mala, dan sesungguhnya harta, sifatun adalah sifat zailatun yang bisa hilang gitu. Jadi perbandingannya begitu. Kenapa menikah karena cantik, karena tampan itu jauh lebih lebih dapat melanggengkan kerukunan daripada harta? Karena ketampanan dan kecantikan itu sifatun lazimah, produk Allah, jadi asal kejadian itu kan. Sedangkan harta itu bisa hilang, ya kan, karena pailit, bangkrut, krisis, dan macam-macamnya. Walidzalika, dan karena itu, karena ruhbah fil jamal, qila, dikatakan husnus surati, sebaik-baiknya rupa, ya kan, rupa maksudnya tampan, lalu kemudian cantik. Awwalus sa'adati, adalah permulaan kebahagiaan, terjadinya kebahagiaan. Nah, ini menarik ini. Husnus surati awwalus sa'adati. Jadi rupa yang tampan, rupa yang cantik, itu awwalus sa'adah, yang pertama kali terciptanya kebahagiaan, ya kan. Ya. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata. Apa yang dikatakan Nabi? Menarik ini. A'dhamun nisa'i, seagung-agungnya perempuan. Apanya yang agung? Barokatan, keberkahannya. Ahsanuhum, adalah nisa, yang lebih cantik-cantiknya, lebih indah-indahnya nisa. Apanya? Wajhan, wajahnya. Wa aqalluhunna, dan lebih sedikit-sedikitnya nisa. Apanya? Mahron, mas kawinnya. Ini keren banget. A'dhamun nisa'i barokatan ahsanuhunna wajhan wa aqalluhunna mahron. Kata Nabi, perempuan yang paling agung adalah perempuan yang cantik. Apanya yang agung? Perempuan yang paling agung keberkahannya itu adalah perempuan yang cantik, itu kan, yang mukanya cantik, tapi dan juga mas kawinnya sedikit. Artinya tidak menuntut mas kawin mahal, tidak menuntut mas kawin yang banyak. Itu cantik tapi mas kawinnya sedikit. Nah, itu perempuan yang akan mendapatkan keberkahan yang agung. Tapi kan sulit, ya kan? Sulit kalau orang cantik, mencari orang yang cantik
tapi mas kawinnya murah gitu, itu sulit carinya. Biasanya siapa aku? Wah, aku ini cantik. Masa sih dikasih mas kawin cuman sedikit gitu. Dia biasanya pasang tarif. Perempuan yang cantik merasa dirinya cantik itu akan pasang tarif. Nah, karena itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan perempuan yang memiliki keberkahan yang agung adalah perempuan yang cantik tapi mas kawinnya sedikit. Itu karena itu adalah menghancurkan ego, upaya melumerkan, menghancurkan ego kecantikannya gitu. Tidak dikomersilkan, ya kan? Kecantikannya tidak dikomersilkan dengan mas kawin yang mahal gitu. Tuh. Nah, itu tantangan gitu. Tantangan tersendiri bagi orang yang cantik tapi mas kawinnya sedikit, ya kan? Makanya orang yang berhasil melalui tantangan itu, ya kan, tidak sombong dengan kecantikannya sehingga dia tidak pasang tarif mahal mas kawinnya, sehingga dia itu akan mendapatkan keberkahan. Jaga keberkahan yang sangat agung. Nah, fa'in salimat, maka ketika selamat al-halu, keadaan, minal idlali. Nah, idlal ini dari apa? Di sini itu diartikan adalah kemayu. Orang manja lalu kemudian merasa diri cantik gitu kan. Al-mufdi yang mendatangkan ilal malali, kepada rasa bosan. Istadamat, maka menjadi langgeng al-ulfatu, kerukunan, wa istahkamat, menjadi kuat al-wuslatu, hubungan. Ya kan, jadi ketika perempuan itu atau laki-laki itu selamat dari keadaan yang kemayu, yang merasa diri cantik, merasa diri ganteng gitu kan, sehingga mendatangkan satu kebosanan gitu, ya kan, mendatangkan orang itu menjadi bete gitu kan, kok ini orang menganggap paling cantik dan lain sebagainya. Nah, kalau selamat dari itu, maka kerukunan itu akan langgeng, hubungan itu akan kuat. Itu. Nah, jadi istilahnya biasanya kalau perempuan merasa diri cantik atau laki-laki merasa diri ganteng, itu ada istilahnya somse gitu ya, sombong sekali itu kan ya. Nah itu. Kalau laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik itu tidak terjangkit penyakit somse, sombong sekali, maka dia akan merajut hubungan pernikahan dan berhasil membangun kerukunan dan hubungan pernikahannya kuat. Itu. Minum dulu. Waqad kanu, dan ada kaum, ini satu kaum, yukrihuna, yakrohuna, itu kaum itu membenci al-jamala, terhadap kecantikan atau ketampanan, al-bari'a, yang sangat
Jadi Al-Jamal Al-Bari itu yang sangat cantik, yang sangat ganteng. Jadi satu kaum itu membenci, tidak suka, bukan membenci ya, tidak suka terhadap perempuan yang terlalu cantik itu, ataupun terhadap laki-laki yang terlalu ganteng itu. Apa alasannya kaum ini tidak terlalu suka atau tidak terlalu suka terhadap ganteng maksimal atau cantik maksimal? Imma, ada kalanya, lima, karena sesuatu, ini alasannya. Yahdusu, yang terjadi, yahdusu itu yang terjadi berikut, datang kemudian, anhu, dari Jamal Al-Bari itu, min syiddatil idlali, ya kan, dari kuatnya idlal, ego kecantikan, merasa diri cantik. Nah itu, jadi satu kaum itu kurang suka terhadap orang yang sangat cantik atau yang sangat ganteng maksimal atau cantik maksimal, karena biasanya katanya gitu. Biasanya orang yang cantik sekali itu ego dengan kecantikannya, jual mahal, somse, yaitu sombong sekali, dan lain-lain itu. Dan itulah akhirnya kaum itu tidak suka gitu. Jadi yang kecantikannya itu menjadi berkurang karena etikanya yang buruk gitu ya. Waqad qila, dan terkadang dikatakan, man, barang siapa, basatohu, yang menyenangkan, itu menyenangkan terhadap man itu, al-idlalu, sikap kemayu, bangga diri terhadap kecantikannya atau ketampanannya, qabadahu, maka akan menyusahkan terhadap man itu al-idlalu, penghinaan. Ya, jadi orang yang senang terhadap kecantikannya, membanggakan kecantikannya atau ketampanannya, ya dia akan penghinaan itu akan menyusahkan terhadap dirinya. Ya akan dicibir, sama orang kan, mentang-mentang cantik, mentang-mentang ganteng, semaunya saja, misalkan ada orang yang mau berkomunikasi, dia jaga jarak, ya kan, sehingga orang lain pun akan merespon sebaliknya, akan menghina dia gitu. Ya kalau orang cantik merasa diri cantik, atau orang ganteng merasa diri ganteng, ya itu kan dia akan di satu sisi dia bangga terhadap dirinya, itu kan, memuja dirinya, tapi pada hakikatnya dia sedang disusahkan oleh kehinaan dirinya, ya kan. Wa imma, dan ada kalanya, ya, lima, karena sesuatu, ya kenapa kaum ini kurang suka dengan cantik maksimal, ganteng maksimal ini, Al-Jamal Al-Bari ini. Lima, karena sesuatu, yukhofu, yang ditakuti, min mihnatir ruhbati, dari mihnah, cobaannya cinta. Tapi mihnah itu inkuisisi atau semacam siksa, ya kan. Jadi siksa dari rasa cinta. Jadi seseorang karena jatuh cinta, ya kan, terhadap
perempuan yang sangat cantik, itu berpotensi ditakutkan akan terjadinya tragedi dari cintanya itu, mihnatir ruhbah, itu tragedi percintaan, gitu kan. Karena dia mabok kepayang terhadap perempuan yang sangat cantik, sehingga perempuan itu menghinakan laki-laki yang mengejarnya, itu kan, dan laki-laki itu diperbudak, dikerangkeng dan lain sebagainya. Itu mihnatir ruhbah, cinta yang yang tragedi cinta. Makanya satu kaum ini kurang suka dengan perempuan yang terlalu cantik, atau sebaliknya terhadap laki-laki yang terlalu ganteng. Misalkan perempuan mengejar laki-laki yang terlalu ganteng, sehingga perempuan itu diperlakukan semena-mena gitu, KDRT, lalu kemudian diperbudak dan lain sebagainya. Itu namanya mihnatur ruhbah, tragedi cinta itu. Mihna itu inkuisisi, seperti kayak terjadi mihna Ahmad bin Hanbal, lalu kemudian itu dipenjara karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, gitu kan. Nah itu mihna. Jadi sesuatu yang memilukan gitu. Wa balwa, dan musibah al-munazi'ati, yang terjadi pertentangan, musibah berupa pertentangan, ya kan, selalu cekcok. Jadi dalam pandangan ini, kalau salah satu pasangan itu terlalu cantik, terlalu ganteng, itu akan berpotensi mihnatur ruhbah wal balwa al munazi'ah. Kalau dalam bahasa kekiniannya akan terjadi ketimpangan relasi itu. Jadi akan terjadi ketimpangan relasi, akan terjadi diskriminasi, ya kan? Akan terjadi akan ketimpangan relasi dan diskriminasi. Itu mihnatir ruhbah wa balwa al munazi'ah itu. Nah itu kalau demikian kan akan terjadi tragedi. Makanya ada istilahnya, kalau laki-laki menikahi perempuan yang terlalu cantik, atau perempuan menikahi laki-laki yang terlalu ganteng, itu ya akan berpotensi menjadi keset itu lap itu loh. Nah itu karena saking hinanya, dihinakan. Makanya kaum ini diceritakan, ini kan cerita, satu kaum itu tidak suka, kurang suka terhadap perempuan yang terlalu cantik, laki-laki yang terlalu ganteng. Karena kalau dinikahi akan berpotensi terjadi mihnatur ruhbah, terjadi ketimpangan relasi, terjadi diskriminasi, dan terjadi KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sekarang bukan hanya KDRT dalam pengertian ini tuh ya, tapi juga kekerasan dalam pacaran, KDP, kekerasan dalam pacaran. Itu juga mihnatur ruhbah, tragedi percintaan. Gitu, karena salah satu pasangannya terlalu cantik atau terlalu ganteng. Wa qad hukiya, dan sungguh diceritakan, anna rojulan, sesungguhnya laki-laki, musyawaroh atau konsultasi, rojul ini hakiman terhadap hakim,
fit tazawuji dalam persoalan perkawinan. Faqala, kemudian hakim itu berkata lahu kepada rojul, if'al, lakukanlah kamu, wa iyaka, dan takutlah kamu, wal jamala, terhadap kecantikan, al bari'a, yang sangat cantik, al jamal al bari, takutlah terhadap perempuan yang sangat cantik. Fa innahu, maka sesungguhnya jamal al bari, mar'a, adalah tempat angon. Mar'a itu tempat angon, anikun, yang indah. Jadi seorang hakim ini maksudnya filosof ya. Jadi ceritanya ini ada seorang laki-laki berkonsultasi kepada filosof tentang pernikahan. Saya mau menikah, ingin menikah. Saya sudah sengsara menjadi jomblo, dibully terus. Saya ingin melepaskan identitas kejombloan saya, ingin menikah. Bagaimana nih sang filosof kasih masukan kepada saya. Ya, lalu kemudian sang filosof berkata, memberi masukan kepada laki-laki jomblo itu, lakukanlah, nikahlah kamu. Tapi ingat, kamu takutlah ya, atau janganlah kamu memilih perempuan yang terlalu cantik, al-jamal al-bari. Karena perempuan yang terlalu cantik itu adalah tempat angon yang indah, maksudnya menggembala, tempat penggembalaan yang indah, itu gitu. Jadi kamu akan menjadi penggembala di tempat indah. Jadi kamu akan diperbudak tuh ya kan, meskipun di tempat indah gitu. Indah tempatnya saja, tapi kamu hakikatnya akan menjadi penggembala angon ya di tempat yang indah. Faqala, kemudian berkata ar-rajulu, seorang laki-laki itu, kaifa, bagaimana dalika mar'a anik itu, bagaimana Anda bisa berkata bahwa kalau perempuan terlalu cantik itu dinikahi itu bagaikan mar'a anik, bagaikan tempat angon yang indah. Qala, kemudian hakim itu, seorang filosof itu menjawab, kama qala, sebagaimana berkata al-awwalu, orang yang awal, orang yang para pendahulu mengatakan walan tusadifu mar'an mumri'an abadan illa wajadta bihi atharo muntaji'. Walan tusadifu, dan janganlah kamu menemukan mar'a, terhadap padang rumput, mumri'an, yang subur, abadan, selamanya, illa wajadta, kecuali kamu menemukan bihi, dengan mar'a mumri'an itu, atharo muntaji'in, terhadap jejak-jejak atau bekas-bekas tempat yang dapat meraih rumput. Ya kan, jadi ini ibarat ya pada kiasan gitu ya. Jadi kamu jangan tidak menemukan padang rumput yang subur selamanya, kecuali kamu dengan padang rumput itu menemukan jejak-jejak kesubur yang dapat diambil rumput yang dari padang rumput yang subur itu. Ya artinya gini,
Kalau padang rumput yang subur, ya kan, tapi hanya suburnya saja, indahnya saja, tapi tidak boleh, ya kan, diambil rumputnya di situ. Hanya bisa menikmati keindahan fisik saja, tapi sementara rumput yang ada di situ itu tidak boleh diambil. Nah, itu kan buat apa, katanya gitu. Kalau orang cantik, ya kan, hanya bisa dipandang kecantikannya, fisiknya saja, tapi tidak bisa, ya kan, diambil keindahan perangainya, keindahan akhlaknya. Ya buat apa, katanya gitu loh maksudnya. Jadi boleh menikah dengan orang cantik, asalkan dari perempuan yang cantik itu kita bisa mendapatkan etika yang baik, etika yang luhur, ya kan, budi pekerti yang sopan santun yang baik, gitu. Nah, buat apa, katanya gitu kan, kalau kita melihat padang rumput yang indah hanya bisa kita pandang saja, tapi kita tidak bisa mengambil substansi dari padang rumput itu, yaitu rumput itu. Gitu. Wa imma, dan ada kalanya, lima, karena sesuatu, ya khofuhu, yang takut terhadap ma, al-labibu, orang yang pintar, min syiddatis sobwati, dari kuatnya kasih sayang, wa yatawaqqahu, dan menjauhi atau menjaga terhadap ma itu, al-hazimu, orang yang setia, min su'il awaqibi al-fitnati, dari buruknya akibat-akibat yang fitnah. Nah, ini. Jadi kenapa, alasan yang ketiga berarti ini, kenapa satu kaum itu kurang begitu suka terhadap perempuan yang terlalu cantik atau laki-laki yang terlalu ganteng? Karena orang yang pintar itu kan orang yang sangat memiliki kasih sayang yang tinggi, ya kan, dan orang yang hazim, orang yang setia, ya, itu dia akan berpikir, kalau seandainya saya menikahi perempuan yang sangat cantik, saya takut akan berdampak buruk ke depannya, akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan hal-hal yang ditakutkan gitu, yang dikhawatirkan gitu loh. Jadi orang-orang yang pintar, yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, dan orang yang memiliki kesetiaan, dia tidak memilih perempuan yang sangat cantik karena dia khawatir kedepannya akan timbul masalah. Ya memang karena kalau perempuan yang sangat cantik tuh banyak godaannya, atau laki-laki yang sangat ganteng itu banyak godaannya. Ya godaan berbagai hal ya yang ditakutkan oleh orang yang setia ini ya. Jadi orang yang setia, orang yang pinter, yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi itu kan ingin rumah tangganya itu utuh, tidak
tidak ada fitnah di depan. Fitnah di sini bisa diartikan perselingkuhan ataupun godaan-godaan dari pihak luar gitu, yang mengintervensi rumah tangganya gitu. Nah itu kenapa satu kaum itu kurang suka terhadap perempuan yang sangat cantik atau laki-laki yang sangat ganteng, yaitu bagi orang yang memiliki kesetiaan dan memiliki kasih sayang yang tinggi, khawatir kalau menikahinya itu akan timbul fitnah, banyak godaan, banyak yang ingin meruntuhkan rumah tangganya, karena banyak yang berminat merebut, sehingga sulit untuk menjaganya gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, iyyaka, waspadalah atau takutlah kamu, wal mukhalaton nisa'i, terhadap bercampur dengan perempuan. Ya kan? Nah ini yang perlu dijelaskan, mukhalatoh dengan mujawir itu beda. Jadi bertetanggaan, bermitra, ya kan? Nah, itu mujawir. Nah yang tidak boleh itu mukhalatot nisa, bercampur aduk gitu loh dengan perempuan. Ini menurut filosof ya. Takutlah kamu bercampur aduk dengan perempuan. Fa inna khalatal mar'ati, maka sesungguhnya lirikan matanya perempuan itu sahmun, adalah busur panah gitu. Jadi lirikan mata perempuan itu adalah busur panah yang akan menembus jantung, menembus relung hatimu itu. Walafdoha, dan kata-katanya mar'ah itu sahmun, adalah racun yang berbisa kata. Ya ini sebagian filosof begitu. Hati-hati kalau bercampur, berinteraksi dengan perempuan itu kata. Karena lirikan mata perempuan itu adalah bagaikan sahmun, bagaikan anak panah yang akan menembus jantung atau menembus hatimu. Dan kata-kata perempuan itu adalah beracun, karena akan membuai, kamu akan terbuai dengan kata-katanya. Ya, artinya ini di sini kan keterangannya ini bukan menghakimi, bukan menjudgment negatif terhadap perempuan, bukan. Tapi maksudnya adalah bahwa kalau kita berinteraksi secara intensif, masif, terstruktur gitu ya, itu hati-hati katanya. Karena perempuan itu lirikan matanya itu bagaikan anak panah yang berpotensi akan menembus jantungmu, dan kata-katanya itu akan melenakan, beracun itu maksudnya yang akan membuai kamu kepada angan-angan atau bahkan kepada hayalan gitu. Ya, mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Oh tapi ini tanggung ya, sedikit lagi. Warwa, dan berpendapat ba'dul hukama'i, sebagian filosof berpendapat soyadan, terhadap orang yang berburu binatang hewan, soyad. Jadi dulu itu kan
pada masa zaman klasik itu kan masih banyak hutan, ya kan, sehingga masih banyak burung, lalu kemudian ayam alas gitu ya. Nah, itu soyad, jadi orang yang suka berburu. Yukallimu, yang soyad itu berbincang, berkata imro'atan, terhadap perempuan. Faqala, kemudian ba'dul hukama itu berkata, ya soyad, wahai tukang berburu binatang, ihdar, waspadalah kamu, atau takutlah kamu, antusodu, kamu akan diburu. Makanya jadi soyad itu kan suka berburu binatang, gitu kan. Nah, ketika soyad itu pemburu binatang itu berkata dengan perempuan, lalu kemudian dinasehati oleh filosof, ya soyad, wahai tukang pemburu, takutlah kamu, justru kalau berkata-kata dengan perempuan, justru kamu yang akan diburu. Ya. Kamu biasanya memburu binatang, kalau yang kamu hadapi adalah perempuan, justru bukan kamu yang akan memburu, tapi perempuan itulah yang akan justru kamulah yang akan diburu. Jadi soyad itu kan berarti kan subjek, objeknya adalah binatang, itu kan, memburu binatang, berarti kan objeknya binatang. Tapi waspadalah, katanya hati-hatilah kalau kamu berhadapan dengan perempuan, justru kamu bukan menjadi subjek lagi, tapi kamu menjadi objek yang diburu. Nah, bukan berarti perempuannya yang akan memburu dia, tapi dia tersiksa oleh rasa cintanya, sehingga dia diburu oleh keinginannya untuk bersama perempuan itu. Waqala, dan berkata Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, maksudnya hima itu semoga keselamatan, rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Sulaiman dan Dawud, li ibnihi, kepada anaknya Sulaiman, imshi, berlarilah kamu, waro al asadi, di belakang macan, wala tamshi, dan janganlah kamu berlari, waro al mar'ati, di belakang perempuan, katanya. Kamu berlarilah di belakang macan, jangan berlari atau berjalan di belakang perempuan. Ya, itulah ya pengajian pagi hari ini. Dicukupkan sekian dulu. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.